banyak pihak yang membicarakan bahwa saya adalah gubernur konten. Artinya bahwa saya hanya bekerja demi konten. Jawa Barat ngeri-ngeri sedap. Berkoalisi di tingkat nasional, tidak ada masalah. Di daerah kita berbeda-beda dan kita bersaing. Persaingan itu baik, persaingan itu bagus. Rakyat harus ada pilihan. Cilaka orang Jawa Barat. Nyantunin 1-2 orang, upload video, wah gubernur udah ngasih uang, baik gubernur, ya, nggak ada yang begini, ya, yang ngasih uang langsung, terus di video nggak ada, itu dianggap hebat. Kita masyarakat Jawa Barat ini sekarang sedang butuh pemimpin yang berpihak pada masyarakat, membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat, bukan yang menggusur masyarakat lalu tanahnya dikasih ke pengusaha oleh penguasanya. Hari ini di dunia, kejahatanmu bisa kau hilangkan dengan uang yang kau miliki. Kejahatanmu bisa kau lenyapkan dengan kekuasaan yang ada di ujung jarimu. Tapi sampai masanya, Allah berkata, Anal Jabbar, akulah penguasa. Mainal Jabbarun, mana penguasa-penguasa yang lain? Semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang bernafas, mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hukumnya pejabat yang selalu menang sendiri dan selalu menyalahkan anak buahnya. Ini bukan pertanyaan, ini balas dendam. Ini sakit hati dia. Gimana caranya biar supaya Ustaz Somad menghantam pemimpin dunia? Buat lu pertanyaan. Itu pula masalahnya. Dia bertanya sama Ustaz yang paham pula kan. Nabi berkirim surat kepada Raja Romawi, namanya Heraklius, Herkal. Apa kata Nabi? Aslim taslam. Kalau kau masuk Islam, kau selamat. Falaka ajrani, kau dapat 2 pahala. Kalau engkau baik, rakyatmu semuanya selamat dan kau dapat 2 pahala. Itulah enaknya jadi pemimpin. Karena kalau dia baik, rakyatnya baik, dia dapat 2 pahala. Tapi kalau kau tidak baik, falaka dzambul arisiin, semua dosa anak-anak buahmu kau ikut menanggungnya. Oleh sebab itu maka yang paling pertama dapat naungan di akhirat nanti, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan dapat naungan Allah. Saat itu naungan tak ada panas terik, tak ada atap. Di antara yang dapat naungan yang pertama bukan ustaz, yang pertama bukan ulama, yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tapi negara kita negara demokrasi. Kalau ada pemimpin-pemimpin kita yang zalim, yang menyalahkan orang, kita bisa lapor ke atas. Ada laporan, bapak-bapak pegawai kepala dinas lapor ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota ada laporan ke atas, ada atasan, ada BPK, ada Inspektorat Jenderal, ada macam bapak-bapak polisi, tentara lapor ke Propam, ada atasan yang bisa kita laporkan. Kalau takut kirim surat kaleng. Jangan fitnah. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang orang bawa berita palsu, fatabayyanu, klarifikasi. Masalah tak selesai dengan ditulis di wall Facebook, tapi harus diselesaikan. Wa amruhum syura bainahum, diselesaikan dengan musyawarah. Seorang laki-laki pakai emas dalam solatnya, apakah solatnya sah? Emas itu bukan babi, kecuali dia membawa rantai babi, baru Arab. Emas tidak. Emas kalau dipegang, wudhu kita tak batal, solat kita pun tak batal. Tapi Nabi mengharamkan pakai emas. Ini mesti dipahami. Emas kalau kita masukkan ke kantong, dibawa solat, Allahu Akbar, solat sah. Tapi memakai cincin emas haram. Bapak-bapak yang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak ada gunanya pengajian. Tak ada guna pengajian. Nantilah mubazir pengajian. Bapak-bapak yang sekarang pakai cincin emas, buka sekarang. Tak perlu tunjukkan, pelan-pelan aja dari bawah. Buka masuk. Balik dari sini, jual. Kalau batunya sayang, simpan. Mana tahu batunya zamrud, kecubung, permata, intan, simpan. Ambil batunya, ikatkan dengan perak. Cincin saya emas putih Pak Ustaz. Emas putih itu emas. Emas putih itu emasnya 80, nikelnya 5. Emas putih itu emasnya 80%,
nikelnya 5%, peraknya 18%, peraknya 15%, maka warnanya putih, tapi dia emas juga. Jadi kalau mau buat cincin perak saja, ini cincin perak. Batunya zamrud, asli. Mereknya Casio, Casio orang. Tak pernah saya beli. Kalau sempatlah saya beli sekian puluh juta, lalu kemudian anak yatim tak sekolah, neraka jahanam tempat saya. Bisa pula anak yatim tak sekolah, cincin kita 30 juta. Pak, minta makan Pak, belum makan pagi, kata anak yatim di lampu merah. Kita mau? Nauzubillah. Oleh sebab itu maka yang punya cincin emas, wahai Imam Syafi'i, kenapa laki-laki Islam tak boleh pakai cincin emas? Apa kata Imam Syafi'i? Robek hati orang miskin menengok cincin emas. Aku makan pun payah, kau sampai hatilah pula pakai cincin emas. Matilah kau cepat, kata dia. Hancur hati dia. Itu alasan ulama dulu. Tapi rupanya sekarang setelah ditemukan emas itu ada molekul-molekul kecil masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer, penyakit tua sebelum masanya, penyakit lemah tak bertenaga. Banyak orang barat yang sudah kena, pokoknya emas. Lalu kami yang perempuan, Pak Ustaz, yang perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah menstruasi haid. Makanya kalau ada bapak yang haid, pakailah. Saya selalu ketiduran tak dapat sholat subuh. Orang yang tak sholat subuh karena ketiduran, ada hadisnya. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Yang tadi tak sembahyang subuh, itu tertulis di sini, toilet setan. Makanya ceramah ini harus terus diamalkan. Balik dari sini, pergi ke toko jam di Tanjung Pinang, cari dia. Mbak, apa jam yang paling mantap di sini? Nah, ini satu. Tanya dia, ada tak jam yang bisa menyipak? Asal jam 5 menyipak dia, kalau pang. Sampai bangun subuh. Ibu-ibu yang membangunkan lakinya, rahimallahu mura'atan, Allah mencurahkan rahmat pada laki-laki, aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya untuk sholat subuh. Bangun mama bangun. Bangun ibu. Tapi sekarang tak jelas lagi dunia ini, Ustaz. Entah siapa yang membangunkan, entah siapa yang dibangunkan. Ibu tu pula yang membawa air setimba. Bangun. Yang aslinya kalianlah laki-laki yang membangunkan perempuan. Tak satu dua perempuan mengadu melapor, Ustaz, kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia. Dia PNS, golongan 4A, gajinya banyak, tunjangannya hebat, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ternyata setelah nikah sama dia menderita, Ustaz, macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Besok pagi masak sarapan, ibu nyanyikan lagu itu. Walaupun hidup 1000 tahun, sambil ngacau teh. Walaupun hidup. Kau nyindir aku ya? Enggak, aku tak ada nyindir. Aku tak ada nyindir. Ini lagu Ustaz Somad semalam waktu di masjid. Ustaz, apa sah laki-laki sholat di rumah tapi tak di masjid? Laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Laki-laki sholat di masjid. Ini masjid kota Tanjung Pinang dibangun tapi tidak sesuai lagi dengan kota. Tidak sempat lagi bisa dilebarkan. Parkir sudah sulit, masyarakat sudah tertampung lagi. Makanya mesti dibangun nanti di lokasi yang baru, masjid yang lebih besar lagi. Amin. Yang ini tetap ramai, yang sana tetap ramai. Tengoklah, tak muat lagi orang sholat. Orang Tanjung Pinang ini kaya-kaya, tiang masjidnya emas. Ilaha illallah. Luar biasa. Orang susah mencari emas. Laki-laki di Tanjung Pinang tak ada yang pakai emas, karena mereka mau menunjukkan kayanya bukan dengan cincinnya, tiang masjidnya emas.
Hebatnya lagi di Tanjung Pinang, walaupun tiang masjidnya emas, tapi jendelanya tak pakai kosen. Menunjukkan apa? Aman. Tanjung Pinang aman, tak ada pencuri. Kadang-kadang kita masuk ke salah satu masjid, kotak infak dicor. Kotak infak pakai rantai besi, pakai gembok. Di sini aman. Coba tengok masjid, lampunya pula macam lampu Masjid Nabawi. Luar biasa, hebat. Entah emas tak kuningan. Apa maksud saya? Nikmat yang sudah besar ini maka dibalas dengan sholat berjamaah. Tapi rasanya mengajak orang Tanjung Pinang sholat berjamaah mubazir. Karena sholat berjamaah di Tanjung Pinang, coba tengok, melimpah ruah sampai tak muat keluar-luar. Tengok, itu yang di luar-luar yang berdiri itu juga dapat pahala sholat berjamaah. Kalau sholat, tak sholat mana mau dapat? Layan tayanna, mereka yang tak datang ke masjid, jangan ulangi lagi. Yang sholat di kantor, yang sholat di rumah, yang sholat di kamar, jangan ulangi lagi, kata Nabi. Kalau kalian tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka. Nabi yang bilang, kalau kalian sholat di rumah, ku bakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang, bertambah hotspot titik api. Saking banyaknya rumah yang dibakar Nabi, berasap lagi. Ustaz janganlah sebut-sebut asap. Asap Tanjung Pinang ini kan dari kampung Ustaz juga. Saya tahu, ku tahu apa yang ada dalam hati. Sebelumnya dari malam saya niat salat subuh, tapi saya bangunnya jam 6 pagi waktu setempat. Apakah masih boleh sholat? Ini bukan menanya, menawar ya. Subuh 4.38. Imsak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maghribnya jam, kalau maghribnya jam 6:04, kalau maghribnya jam 6:04, kurangi 15 menit. Begitu cara mengukur isyraq. Boleh sholat sunat isyraq itu 15 menit lewat syuruk. Syuruk matahari terbit. Syuruk matahari terbit. Jadi kalau begitu, syuruk matahari terbit di Tanjung Pinang jam 5.50. 5.50 tambah 15 menit baru boleh sholat sunat isyraq jam 6:05. Itu jam kita ini imsak ada tapi isyraq tak ada. Cara mudah untuk isyraq, tengok maghribnya. Jam berapa maghribnya, begitu boleh isyraq. Kalau maghribnya jam 6:04, maka boleh sunat isyraq jam 6 subuh lewat 5. 15 menit sebelum itu subuh sudah habis. Maka di Tanjung Pinang untuk saat ini subuh sudah habis jam 5.50. Kawan dibangun jam 6. Ini kencing toilet setan juga. Oleh sebab itu jangan sampai tak sholat subuh. Bangun sholat subuh walaupun lambat jam 5.30, ada waktu 20 menit lagi, jangan langsung sholat subuh, tapi qabliyah subuh. Karena qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Usolli sunnata subhi rak'ataini qabliyatan. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafir. Inilah kemarin baru saja haul yang ke-73 tahun Andre Guruta, Fadilatul Syekh Al-Allamah Kiai Haji As'ad, pendiri As'adiyah. Orangnya sudah meninggal dunia 73 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini masih dikenang. Lalu kemudian dari para masyaikh, para Andre Guruta, berdirilah Darud Da'wah wal Irsyad. Lalu kemudian menyebarlah pondok-pondok pesantren yang menjadi benteng di Sulawesi Selatan, di Indonesia belahan timur. Maka kalau kita mau meninggalkan sesuatu, diantaranya adalah mendirikan, melanjutkan pesantren. Adik-adik santri siap melanjutkan pesantren? Dari bunyinya semangat luar biasa. Allahu Akbar. Ini Ustadz suaranya kok menggelegar. Ini semangat jihad dengan semangat belum sarapan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading,
manusia mati meninggalkan hutang. Zaman sekarang begitu. Tapi Andre Guruta kita dulu meninggalkan pondok pesantren dan santri-santri. Santrinya ada yang jadi wakil rektor Universitas Islam Alauddin. Santrinya menjadi polisi, ada di belakang. Makanya adik-adik jangan khawatir kalau ditangkap polisi. Santrinya ada menjadi wakapolres, santrinya ada menjadi pengacara. Jadi kalau ada orang mengatakan, untuk apa kamu masuk pesantren? Nanti kalau tamat pesantren jadi apa? Ini orang tidak update ilmu pengetahuan. Dia tidak tahu. Dia sangka tamat pesantren cuma bisa baca kitab. Anak pesantren bisa baca kitab, hukumnya wajib. Betul? Tapi setelah baca kitab, dia akan menjadi polisi, polisi yang bisa baca kitab. Dia akan jadi insinyur, insinyur yang bisa baca kitab. Dia akan jadi tentara, tentara yang bisa baca kitab. Itulah nilai plusnya anak pesantren. Dia akan menjadi anggota dewan, jadi anggota dewan yang bisa baca kitab. Kalaulah semua anak Indonesia ini di pesantren, maka tenanglah orang tua. Tidak memikirkan anaknya kepalanya rusak karena game online, chatting, browsing, surfing, dancing, kencing. Hancur anak-anak kita ini dirusak oleh gadget, drama Korea, India, sinetron, TV, parabola. Tapi orang tua di Sopeng alhamdulillah semuanya tenang karena anaknya sudah di pesantren Al-Irsyad DDI Patojo. Wa ma adraka ma Patojo. Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hadir ini santri dengan alumni dan wali murid. Ada santri, ada alumni, ada wali murid. Hari ini kita wali santri. Hari ini kita sedang bersilaturahim bersama. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini panjang umur, murah rezeki. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah silaturahim kita bertemu bertatap muka. Sekarang banyak juga orang silaturahim online. Silaturahim online tidak bisa. Ketemu di layar monitor, pakai peci, pakai koko, nggak pakai celana. Tapi kalau kita silaturahim begini, masya Allah, tabarakallah, bisa ketemu. Masjid kita sampai tidak muat, sehingga adik-adik kita, bapak-bapak ada di luar. Yang di luar, yang di dalam, sama-sama masuk surga, insya Allah. Yang di luar jangan berkecil hati. Walaupun kalian di luar berdiri, saya pun berdiri juga di dalam. Kita sama-sama hamba Allah, insya Allah diberikan Allah Subhanahu wa taala kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan orang yang belajar di pesantren? Pertama, kelebihannya bersanad. Ilmunya itu ada sanadnya. Sanad itu apa Pak Ustadz? Sanad itu begini. Kamu dapat hadis ini dari siapa? Dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari dapatnya dari mana? Dari Nabi. Oh, nggak bisa. Imam Bukhari kan meninggalnya tahun 256. Nabi meninggalnya tahun 11. Dari 256 ke 11 berarti ada 2 abad setengah. Mana mungkin Imam Bukhari bisa jumpa sama Nabi? Lalu Imam Bukhari dapat hadis dari siapa? Dari Imam Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Imam Malik. Imam Malik dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan adik-adik yang ada di pondok pesantren Al-Irsyad DDI Patojo. Kamu dapat ilmu dari siapa? Dari DDI. DDI dari siapa? Dari As'adiyah. Beliau dari siapa? Bersanad ke Guruta, sampai kepada masyayikh, sampai kepada sahabat, sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijaga ini. Al-isnad minad din. Sanad ini bagian dari agama. Jangan sampai kita mengambil ilmu dari orang
yang tidak ada landasan sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak orang kalau ditanya, "Siapa gurumu?" Syekh Google. Bagaimana belajar dari Google? Siapa gurumu? Taba yatubu YouTuban. Gimana belajar dari YouTube? Ya, tapi kan Ustadz Samad baru pertama kali datang ke pesantren Al-Irsyad DDI Patojo ini. Kami selama ini kan kenal Ustadz dari YouTube. Boleh belajar dari YouTube, tapi gurunya jelas. Apalagi sekarang ada teknologi namanya AI. AI ini robot, bukan orang. Suaranya itu tidak ada intonasinya. Anda sedang lewat di Jalan Sudirman. Jangan belok kanan, ada janda. Ini AI ini. Suaranya nggak jelas. Maka sistem halakoh namanya. Halakoh artinya lingkaran. Selesai sholat, syekh duduk, membaca kitab. Nah ini Masya Allah, tabarakallah. Dari mulai kitab yang kecil. Yang pertama ilmunya bersanad. Yang kedua, belajarnya pakai kitab. Tabligh akbar penting. Untuk syiar, untuk show. Tapi tabligh akbar terus, itu bukan sumber ilmu. Ustaz Abdul Somad di mana-mana tabligh akbar. Itu untuk membangkitkan semangat. Setelah tabligh akbar, ngaji kepada Andre Guruta. Setelah tabligh akbar, baca kitab di pesantren. Dari mulai kitab yang kecil, Matan Takrib, naik ke atas Fathul Qarib, naik ke atas I'anatul Talibin, naik ke atas Al-Mahalli, naik ke atas Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Hadis dari mulai yang paling kecil, Matan Arba'in Nawawi, naik ke atas Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Oh, kalau kami mau hadis-hadis yang hukum, Ustaz, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ditulis oleh Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oh, kami nggak mau cuman matannya aja, kami mau syarahnya. Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, ditulis oleh Imam As-San'ani dari Yaman. Habis itu baru masuk muqaddimahnya, hadis pilihannya Jawahirul Bukhari. Habis itu barulah masuk kepada kitab Sahih Al-Bukhari. Bukhari bukan nama orang, Bukhari nama negara, Bukhara. Orang Bukhara, Bukhari. Orang Makkah, Makki. Orang Mesir, Misri. Orang Patojo, Patoji. Nanti keluar nama Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Al-Patoji. Itu berarti dari Patojo. Jadi dari kitab-kitab inilah begitu sabarnya adik-adik dari hal-hal yang kecil. Ini ibu bapak wali santri, jangan sampai tidak percaya diri kalau punya anak menjadi seorang penuntut ilmu di pesantren DDI. Ketika ditanya, anakmu di mana? Anak saya SMA plus. Anak kamu di mana? Anak saya SMP unggulan. Anak kamu di mana? Itulah karena nggak diterima di SMP, saya masukkan pesantren aja. Apa ini? Sehebat-hebatnya mereka di SMP, pelajarannya bisa dihitung dengan 5 jari. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Tapi pelajaran di pesantren Al-Irsyad DDI Patojo, Nahwu, Sharaf, Balaghah, Ma'ani, Bayan, Mantik, Arud Qawafi, Tahsin, Tajwid, Hadis, Mustalah Hadis, Rijalul Hadis, Fikih, Usul Fikih, Qawaidul Fikih, Tafsir. Belajar umum, fisika, kimia, biologi, matematika. Jadi kalau ada orang menyangka masuk pesantren itu pelajarannya tidak banyak, anak yang tidak lulus SMP, tidak lulus SMA, kita masukkan saja pesantren, mati dia langsung. Anakmu yang paling cerdas, anakmu yang paling pintar, anakmu yang paling tinggi IQ-nya, itulah yang kau masukkan ke pesantren, maka dia akan menjadi orang-orang hebat seperti yang ada di samping dan belakang saya ini. Ini orang-orang hebat yang tidak mau menunjukkan kehebatannya. Mereka ini orang-orang tawadhu untuk mengajarkan ke adik-adik santri, beginilah akhlak senior-senior. Mudah-mudahan ini sekarang saya ini di belakang saya ini senior-senior saya, mereka sedang menilai saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan yang pertama, bersanad. Setelah bersanad yang kedua, dia bisa baca kitab.
apapun yang dibaca, kitab tafsir, kitab fikih, qawaidul fikih, kitab hadis, kitab usul fikih, itu semuanya kuncinya satu, bahasa Arab. Berkata, dia berkata, he say. Dia seorang laki-laki berkata, he say. He says. Kamu berkata, you say. Kamu dua orang berkata, you say. Mereka berkata, they say. Say, saying, said. Cuma tiga. Tapi coba bahasa Arab. Dia seorang laki-laki berkata, qala. Dua orang berkata, qala. Tiga orang berkata, qalu. Perempuan satu orang berkata, qalat. Dua orang berkata, qalata. Tiga orang berkata, qulna. Satu orang berkata, qulta. Dua orang, qultuma. Tiga orang, qultum. Qultum, bukan kuliah 7 menit. Satu orang perempuan berkata, mukhatab, qulti. Dua orang berkata, qultuma. Tiga orang berkata, qultunna. Saya berkata, I say. Saya berkata, qultu. Kami berkata. Bahasa Inggris, I say. Kami berkata, we say, you say. Tak ada beda. Tapi dalam bahasa Arab begitu sempurnanya fi'il. Itu baru fi'il madinya. Qala, qalat, qalata, qulta, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultanna, qultu, qulna. Baru fi'il madi. Bagaimana dengan fi'il mudhari? Yaqulu, yaqulani, yaquluna. Taqulu, taqulani, yaqulna. Taqulu, taqulani, taquluna. Taqulina, taqulani, taqulna. Aqulu, naqulu. Belum lagi tasrif. Qala, yaqulu, qawlan. Qailun, maqulun. Qul, la taqul. Begitu hebatnya bahasa Arab. Makanya kalau ada orang, hebatlah kami bahasa Inggris. Ajarkan dia tasrif, error, hang, mati langsung. Tidak sanggup dia menghafal yang begitu banyak. Jadi kalau ada orang yang ngejek-ngejek kalian, adik-adik santri, apa kalian di pesantren? Cuman pakai sarung, baca kitab. Baca kitab ini berat, biar aku aja. Kau nggak akan sanggup baca ini. Nanti kau langsung error, hang langsung. Sekarang adik-adik bangga tidak berada di pesantren? Bangga. Bahasa Arab ini Pak Ustaz nggak bisa dipakai lagi di dunia. Loh, siapa bilang bahasa Arab nggak dipakai di dunia? Di antara 5 bahasa yang dipakai di PBB, PBB itu maksudnya Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan pajak bumi dan bangunan. PBB, seluruh dunia berkumpul. Di antara yang dipakai adalah bahasa Arab. Sebodoh-bodohnya anak pesantren, setolol-tololnya anak pesantren, kalau dia pergi ke Mekah, ditangkap sama polisi, atau pulang dari Masjidil Haram, salah jalan, lupa ke hotel. Mana ini jalan ke hotel? Misalnya dia berangkat umroh, nanti bulan Februari, bersama Ustadz Abdul Somad, namanya program Umroh Akbar, dibawa oleh Trapel Ustadz Abdullah Yusuf dan Ustadz Hasbi, insya Allah. Amin. Ini misal sekaligus contoh iklan. Pulang dari Masjidil Haram, bingung karena bangunannya sama, hotelnya sama. Tapi dia anak pesantren Al-Irsyad DDI Patojo, dia mulai praktekkan bahasa Arabnya. Jumpa sama polisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka ya ayyuhas syurtah. Itulah tadi beberapa kritikan dan cecaran cacian kepada Kang Deddy Mulyadi yang dianggap bahwa Kang Deddy adalah gubernur konten. Seperti halnya Ustadz Abdul Somad yang juga memberikan pencerahan kepada jemaahnya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.